Ya lucunya kuliahku nggak beres justru. Ya awalnya aku ngeliat temenku lagi main-main DAW, FL waktu itu, FL bikin-bikin ya mulai dapet duit, udah males lah kuliah, ya udah lanjut ya, ego aja waktu itu mas. Nggak semua sih mas, beberapa ya. Kalau Nafa mungkin sebagian besar lah, cuman kalau oke ada temenku namanya dulu namanya Sandel Jar, sekarang namanya Joan Elun, beatmaker juga. Jadi mungkin tantangannya kalau soal perilisan nggak begitu banyak ya, mungkin tantangannya di promo-promo segala macam kan, promosi dan networking aja sih sebenarnya. Sembari berjalan networking kan, network semakin gede kan promonya juga makin gampang gitu. Media udah mulai megang beberapa, ya semacam itulah gitu. Jadi ya berkembang terus aja Tapi gitu. Ya sama mungkin dulu aku kan sempat ada kolektif Dreamfield namanya. Kalau aku lihat sekarang di Jakarta makin beragam, mau banyak gitu menunya. Jadi kalau aku nih mas ngelihat laguku yang dulu pertama banget, wah malu banget aku mas. Cara nulis liriknya, dari cara menata beatnya dan lain-lain, itu seru seru banget ngeliat perkembangan, itu seru banget. Swag On ini sebenarnya draftnya udah dari setahun lalu mas. Sebenarnya aku bikin aja sih, bikin bikin sambil begadang gitu kan, begadang waktu itu di studio yang sebelumnya. Ya udah aku bikin moodnya begitu aja, nggak yang mikirin harus gimana gitu. Cuman ya ya udah bikin, terus taunya keren nih, gue isi deh gitu. Ya udah aku isi, akhirnya kan aku isi. Ya isinya ah, pun kalau nyeritain soal liriknya gimana ya, kalau Swekon tuh sebenarnya intinya kalau lu swag lu bagus ya semua akan berjalan dengan baik, semoga gitu ya. Sebenarnya kayak doa tapi dikemas secara sombong gitu. Kadang mah aku siap. nyari beat di YouTube dulu kalau lagi males bikin beat kan, baru aku nulis lirik. Kadang bikin beat dulu baru lirik. Arab juga bantuin. Arab tuh yang bantuin aku kemarin video klipnya Swag On. Yang aku lakuin tuh biasanya sebelum aku rilis tuh, dari sebulan sebelum rilis tuh aku udah submit tuh ke Hmm, digital platform. yes, yes. Terus seminggu sebelum rilis aku share press release ke media-media, ke list media yang aku punya, email-email, by email ya, free. Mungkin ada beberapa media yang balas tuh ngasih red card apa segala macam ya, mau apa enggak gitu, enggak juga nggak apa-apa gitu. Dan share ke media sih yang paling penting tuh, share press release ke media, langsung email ke banyak tuh kan, email ke banyak Hmm, media ya. Kalau di Popur aku blast aja, aku BCC kan, biar nggak kelihatan hmm. ngirim ke siapa aja. Ya udah, biasanya ya minimal minimal sebulan lah mas. Nah pas lagu baru tuh menurutku bagus bagus sampai 3 bulan ya. Kalau itu bagus banget gitu ya, pintar-pintar campaign aja mau ngarahin kemana. Jadi biasanya kalau aku promo-promo yang postingan-postingan aku udah beres semua, ya udah lanjut ads gitu. Single, next single, terus kemungkinan tahun depan album lagi. Kalau menurutku sih mau single mau album terserah gimana, balik lagi gimana kita nge-treat ya kan, gimana kita nge-craft si campaign-nya itu loh. Karena apalagi musisi nggak punya album sayang banget sih mas. Kalau cuman karena takut nggak didengar banyak orang, kayaknya nggak masuk sih di aku sih. Mungkin kalau dari yang aku lihat ya, mungkin lirik aku biasanya bilingual aja, bilingual campur Inggris Ya, Indo gitu, bilingual. bilingual. Dan hip hop Indo makin seru, terus semakin naik sih kalau dibanding yang kemarin-kemarin ya. Kalau sekarang kan Hmm, kayak kemarin Tapora ada hip hop stage sendiri gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan kayak terlalu side stream ya, kalau bahasa orang betul. radio, terlalu side stream ya. Mungkin sekarang udah mulai ke mainstream kok, kayak sekarang kita punya Tuan 13, Bass Boy, ada Ramen, ada KB, banyak lah kalau sekarang gitu. Dan udah mulai Betul, dikenal banyak orang itu, betul, ditambah kan betul. ada acara-acara rap battle kayak Rhyme Pace dan lain-lain kemarin. Oh iya, di Papua ada Papua Baribut Wah, namanya, battle itu seru juga, sama kayak Rhyme Pace lah modelannya. Makin hmm. banyak makin seru. Justru kalau main jobku sekarang di sana kan, ngeproduksi artis lain, bikin sound untuk apa gitu sesuai kebutuhan lah. Kalau sebagai rapper aja kayak belum sih mas. Maksudnya manggung juga masih sekali-sekali aja gitu. Karena rapper-rapper sekarang juga ya, kalau dibanding genre lain ya bener kata Bang Igor sih, emang fee-nya jauh lumayan gitu. Apalagi Hmm. masih bayaran respect kan. Musisi yang disegani, musisi yang habis manggung dikasih nasi, jadi musisi disegani. Gak pakai duit. Kalau aku mikirnya setiap bikin lirik tuh aku selalu mikir gimana ini orang bakal ngerti nggak ya gitu. Lebih mikirin ke deliverynya aja. Kalau flow aku nggak pernah pusing-pusing banget sih mas. Yang penting nyampainya oke gitu kalau menurutku. Mikirin teknik apa segala macam tapi orang-orang nggak ngerti, nggak tahu ya, kalau menurut Iya, aku ya ngapain. betul.
Ya bahkan lirik bagus pun kalau penyampaiannya kurang, jadinya kurang kan. Menurut aku kolaborasi bagus gitu. Kolaborasi itu bagus. Cuman nggak usah yang dicari banget yang aku harus bikin lagu sama si ini, bikin lagu sama si ini. Menurut Oh iya. aku mending mending bikin aja dulu terus ternyata ada part kosong baru cari nih talent yang cocok siapa gitu. Tapi jangan dipaksain. Hmm. Hmm. Kayak contoh kemarin nama Zulfami kan jadinya pendengarnya Zul dengerin aku, pendengar aku dengerin Zul juga gitu. Di playlistku bentar coba aku cek yang Envy, aku dengerin Envy, terus ada aku suka Bass Boy iya Bass Boy aku dengerin siapa lagi ya? Ada temenku satu kolektif dulu Drugo namanya, itu bagus juga sih Oh, menurut aku. Drugon ngerti ngerti. Oh, Indonesia di luar hip hop banyak banyak juga sih. Aku dengerin The Adams. Iya intinya jangan dengerin hip hop doang sih kalau menurut aku sih. Single lah. Aku rencananya single lagi sih mas. Tapi singlenya nanti akan jadi album gitu. Jadi single pancingan buat album. Mungkin ada 2 atau 3 single. Baru kemudian hmm. rilis. Nah, itu masih on progress justru. Masih kurang ya tiga track lah mungkin. Rencananya 10 track. Aku selesaiin album, ya aku sambil rilis-rilis. Dulu tuh ada aku sama 2 lagi lah produser di kolektif itu ada Sandel Jer dan ada satu lagi Sales Screamer namanya. Ya kita bertiga produser. Secara kepuasan sih apa ya? Ada emosi yang ketuang aja gitu di dalam beat kalau menurutku ya. Ya dan bisnis pastilah. Iya Bisnis is bisnis kalau iya iya. Oke. mungkin siapa ya Noah kali ya. Gitu cuman keren banget sih Noah menurut aku kalau Iya. ada ya namanya berangan-angan kan Iya. sebagai musisi ya gas aja lah kalau mau bikin bikin aja mau bikin mah bikin aja nggak usah banyak mikir bikin bikin tapi jangan lupa untuk tetap networking sih untuk tetap jalin relasi sama banyak orang gitu karena Iya, di betul. at the end of the day itu yang paling utama sih relasi siapa kenal siapa kalau menurut aku kenapa relasi penting ya karena nggak ada yang tahu gitu. Oh, Rezeki ingetin aja Swekon udah ada di channel YouTubeku. terima kasih berbagi energinya. Mudah-mudahan iso ketemu entah di Jakarta mau di Malang. Wah iya Moga-moga kabarin kita dong bisa bertatap muka. Siap, iya siap. Terima nah, kasih banyak. bisa main di Salam sono juga buat teman-teman semuanya. Sekali lagi, buat teman-teman yang sudah gabung, terima kasih banyak. Damero, kasih thank you. Tetap di Silatu Repmi. Nambah dulur, nambah rezeki, nambah informasi. Insya Allah. Thank you, Damero yo. Mohon ya maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi. kasih ya mas yuk Selamat malam. Waalaikumsalam dulur.